Keheningan adalah senjata yang lebih kuat daripada kata-kata yang diucapkan, dan hari ini kita akan memanfaatkan kekuatan itu untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ini bukan sekadar motivasi biasa, ini adalah perjalanan transformasi mendalam ke dalam hati stoisisme dan memahami nilai diri Anda. Terlalu sering, kebisingan dunia membuat kita kehilangan kedamaian batin dan menyeret kita ke dalam pengejaran tanpa henti akan persetujuan orang lain. Sudah cukup. Dalam video ini, kita akan menyelami seni menggunakan keheningan untuk menghancurkan ilusi yang menahan Anda. Anda akan belajar cara berhenti mengejar validasi orang lain dan mulai menghargai persetujuan diri Anda sendiri di atas segalanya. Pendekatan ini bukan tentang merendahkan orang lain, melainkan tentang meningkatkan diri Anda sendiri ke tempat yang penuh kekuatan dan ketenangan. Bersiaplah untuk melepaskan diri dari belenggu frustrasi dan menemukan pola pikir stoik yang memberdayakan Anda untuk mengendalikan tidak hanya tindakan Anda, tetapi juga reaksi Anda. Jika Anda siap untuk mengambil kendali kembali atas hidup Anda dan menjadi penguasa nasib Anda sendiri, jangan hanya menonton, terapkan, lakukan, dan bertransformasilah. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan tekan lonceng notifikasi agar Anda bisa terus mengikuti perjalanan ini menuju penemuan diri dan kekuatan pribadi. Mari kita mulai. Nomor 1, Seni Evaluasi Sejati. Izinkan saya membawa Anda ke pemahaman yang lebih mendalam, yang berakar pada kebijaksanaan stoisisme. Anda mungkin berpikir bahwa menilai seorang wanita lebih dari sekadar kecantikan dan pesona adalah pendekatan baru. Namun, jika Anda hanya terpukau oleh senyuman manis atau gaya berpakaiannya, penting untuk bangun dari mantra yang dangkal ini. Ingat, kecantikan itu ibarat filter Instagram, menarik tapi akhirnya hanyalah ilusi. Sebagai seorang stoik yang bijak, Anda harus belajar melihat melampaui daya tarik yang sementara ini. Adalah kesalahan mendasar untuk terlalu mengagumi seseorang hanya berdasarkan daya tarik fisiknya. Kecenderungan ini mengungkapkan ketertarikan pada naluri primitif, seperti seorang pemuda yang pertama kali dilanda oleh hasrat. Stoisisme mengajarkan kita untuk melampaui dorongan-dorongan dasar ini dan mengembangkan mata yang lebih bijaksana. Jika penilaian Anda hanya bergantung pada penampilan luar, Anda akan terus mengulangi kesalahan, seperti tersandung dalam labirin jebakan dengan mata tertutup. Pikirkan, berapa kali Anda mengabaikan tanda-tanda bahaya yang jelas karena terpesona oleh ketertarikan fisik. Mungkin lebih sering dari yang Anda inginkan. Namun, penerapan jarak emosional dalam stoisisme lebih dari sekadar menahan godaan. Ini melibatkan kejernihan pikiran yang diperlukan untuk benar-benar menilai karakter orang-orang yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Ini bukan hanya soal apakah dia memenuhi standar Anda, tetapi juga tentang merenungkan apakah dia sejalan dengan nilai-nilai inti Anda, menghormati Anda, dan pantas mendapatkan waktu serta energi Anda. Jika Anda selama ini hanya membenarkan hubungan atas dasar ketertarikan fisik, itu adalah tanda untuk mengkalibrasi ulang prioritas Anda. Setelah menyingkirkan penutup mata, hasrat, kenyataan menjadi jelas. Anda mungkin menyadari bahwa pasangan yang menarik secara visual mungkin tidak menawarkan banyak hal selain penampilannya. Hubungan yang langgeng tidak dibangun dari kecantikan luar, tetapi dari kekayaan karakter, kebaikan hati, dan keselarasan nilai-nilai bersama. Hindari yang dapat ditebak dan tingkatkan perspektif Anda. Jangan buang energi untuk mereka yang tidak memenuhi penyaringan mendalam ini. Sebaliknya, tarik dan hargai wanita yang sejalan dengan prinsip dan aspirasi Anda. Dengan begitu, Anda keluar dari siklus pilihan yang tidak memuaskan. Ingat, nilai sejati seseorang tidak terletak pada penampilan luarnya, tetapi pada kualitas mendalam yang mereka miliki dalam hati dan pikiran. Rangkul pendekatan stoik ini dan saksikan bagaimana hal itu mengubah hubungan Anda secara mendalam, memperkuat jiwa Anda, dan memperhalus pilihan Anda. Nomor 2, bicara lebih sedikit, tunjukkan lebih banyak. Anda mungkin berpikir bahwa selalu tersedia, membanjiri dia dengan pesan setiap beberapa menit, menanyakan kabarnya, aktivitasnya, apakah dia sudah makan atau tidur dengan nyenyak, akan membuatnya terkesan. Namun, sahabatku, aliran komunikasi yang terus-menerus ini justru seperti menggali lubang untuk diri sendiri. Mari kita perjelas, semakin banyak Anda bicara, semakin sedikit ia menghargai kehadiran Anda. Faktanya, Anda malah merendahkan diri menjadi seseorang yang terlihat tidak punya kesibukan lain selain mengejarnya tanpa henti, layaknya anak anjing yang tersesat. Penting untuk memahami ini, usaha keras Anda untuk menyenangkannya hanya membuat Anda terlihat lemah dan butuh perhatian.
Jangan menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa dia akan menyadari betapa besar perhatian Anda hanya karena Anda selalu ada. Pada kenyataannya, yang dia lihat hanyalah seorang pria yang begitu terobsesi dengannya hingga tidak bisa bergerak tanpa memikirkannya, dan percayalah, itu justru sangat mematikan daya tarik. Ingin tahu apa yang benar-benar memikat seorang wanita? Seorang pria yang memiliki niat dan keinginan yang jelas, tetapi tidak putus asa untuk mewujudkannya. Seorang pria yang bisa mengagumi tanpa membiarkan kekaguman itu mengendalikan setiap tindakannya. Saat Anda terus-menerus berusaha menyenangkannya, Anda menjadi budak bagi keinginan Anda sendiri, dan tidak ada yang kurang menarik dari itu. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah trofi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah sebuah trofi mengejar orang yang ingin memilikinya, memohon untuk dipilih? Tentu saja tidak. Trofi melambangkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang orang berusaha untuk raih. Jadi, mengapa Anda bertindak sebaliknya? Dengan tidak membiarkan keinginan menguasai diri, Anda mulai mewujudkan kebajikan stoik, pengendalian diri dan kemandirian, dua kualitas yang sangat menarik bagi banyak orang. Anda menjadi pria misterius yang membuatnya bertanya-tanya, apa yang berbeda dari dia? Mengapa dia tidak seperti yang lain, selalu mencari perhatianku? Kebenaran mendalamnya adalah, ketika Anda mundur, berhenti mengirim pesan tanpa henti, dan berhenti berusaha menyenangkannya di setiap kesempatan, Anda mulai menonjol. Saat itulah Anda menjadi pria yang benar-benar dia inginkan, bukan sekadar salah satu nama di antrean para pengejar yang haus perhatian. Nomor 3, manfaatkan kekuatan keheningan. Mari kita selami lebih dalam. Terlalu banyak bicara seringkali merupakan tanda keputusasaan, keinginan untuk diperhatikan, dan mencari kepastian bahwa dia tertarik pada Anda. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa perilaku semacam ini jauh dari menarik, itu menunjukkan kurangnya kemandirian dan ketenangan batin. Inilah kebenaran pentingnya, keheningan adalah alat yang sangat kuat. Jika Anda belajar menggunakannya dengan baik, Anda akan menemukan bahwa dengan mengatakan lebih sedikit, Anda seringkali dapat menyampaikan lebih banyak. Banyak pria keliru mengira bahwa mereka harus selalu mengisi setiap kekosongan percakapan, seolah-olah keheningan adalah musuh yang harus diatasi. Mereka khawatir bahwa tanpa respons cepat, perhatian dia akan hilang, seakan dia akan melupakan keberadaan Anda hanya karena Anda tidak mengirim emoji pagi. Pikiran semacam itu sangat keliru. Keheningan menciptakan aura misteri, dan dalam pandangan Stoik, misteri menambah daya tarik. Dengan tidak langsung merespons atau membiarkan keheningan mengalir, Anda memicu rasa penasarannya. Dia mulai bertanya-tanya, sedang apa dia? Kenapa dia belum membalas? Pendekatan ini membuat Anda menonjol, bukan karena menghilang, tetapi karena Anda tidak tampak putus asa. Menguasai keheningan bukan hanya soal diam, ini tentang menunjukkan kepercayaan diri tanpa harus berkata-kata. Nyaman dengan keheningan menunjukkan kendali diri, kesabaran, dan, yang paling penting, ketidaktergantungan untuk menyenangkan orang lain. Ini mengisyaratkan bahwa Anda adalah pria yang memahami keinginannya, damai dengan dirinya sendiri, dan tidak memerlukan validasi orang lain untuk merasa utuh. Keheningan strategis ini bukan berarti mengabaikan, tetapi mengetahui kapan harus berbicara dan, lebih penting lagi, kapan keheningan lebih berarti. Saat Anda memilih diam, Anda memberinya ruang untuk berpikir, merenung, dan bahkan mungkin meragukan perasaannya. Dia akan semakin tertarik dan ingin tahu, menjadikan Anda sosok yang menarik, bukan pria yang selalu siap untuk obrolan ringan. Jadi, lain kali ketika Anda merasa tergoda untuk segera membalas atau mengisi setiap jeda percakapan dengan basa-basi, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu, atau mungkin keheningan lebih berdampak. Seringkali, keheningan adalah jawabannya. Saat digunakan dengan bijaksana, itu menyampaikan lebih dari sekadar kata-kata. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak perlu berusaha keras untuk diperhatikan, bahwa Anda memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan interaksi berkembang dengan alami. Pada akhirnya, keheningan bukan sekadar taktik, ini adalah deklarasi nilai diri dan kemandirian, sebuah pernyataan bahwa Anda adalah pria yang berharga dan tidak mengejar validasi. Dan kepercayaan diri dalam keheningan inilah yang akan meningkatkan ketertarikannya pada Anda. Singkatnya, dengan menguasai seni keheningan, Anda dapat menggunakannya dengan bijak dan melihat bagaimana hal itu secara fundamental mengubah cara dia memandang Anda. Jadilah pria yang tidak perlu banyak berkata-kata untuk diperhatikan, karena seringkali, apa yang tidak Anda katakan membawa makna yang paling dalam. Jika pesan ini menyentuh Anda,
dukung kami dengan menyukai video ini dan tinggalkan komentar dengan kata, manfaatkan kekuatan keheningan. Partisipasi Anda membantu kami menyebarkan prinsip stoik yang abadi ini kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Mari kita lanjutkan. Nomor 4, sifat alami wanita akan mencoba keteguhan Anda. Dalam hubungan, ada fenomena yang dikenal di mana wanita, dengan pemahaman mendalam dan naluri yang tajam, sering menguji keteguhan batin Anda. Ini bukan kebetulan semata, ini adalah bagian alami dari interaksi manusia. Wanita akan menguji Anda, dan ujian itu bisa sangat mendalam. Mengapa? Karena mereka ingin mengetahui apakah Anda hanya wajah di antara keramaian, atau sosok yang mantap, yang tahu apa yang diinginkan dan tidak goyah di bawah tekanan emosional. Inilah kenyataan stoik yang mungkin sulit, tetapi perlu. Setiap kali Anda goyah dan kehilangan ketenangan, setiap kali Anda bereaksi secara emosional atau meninggikannya secara berlebihan, Anda mengurangi daya tarik Anda di matanya. Ini karena wanita tertarik pada konsistensi, kekuatan karakter, dan kesejajaran diri. Mereka mencari pasangan yang tetap teguh, tidak peduli situasinya, dan setia pada dirinya sendiri. Namun, ujian sejati muncul ketika Anda terpengaruh oleh hasrat atau keinginan, kehilangan kekuatan batin Anda. Saat-saat seperti ini menunjukkan bahwa Anda menyerah pada dorongan dasar, membuat Anda rentan dan mudah dipengaruhi. Wanita, baik sengaja atau secara naluriah, akan menguji Anda di aspek ini. Mereka ingin melihat apakah Anda cukup kuat untuk menahan godaan, apakah Anda mempertahankan prinsip Anda atau mudah goyah dengan sedikit tantangan. Respon stoik terhadap ujian ini bukanlah frustrasi atau kekesalan. Ketika Anda merasa diuji, reaksi Anda seharusnya adalah ketenangan dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Ini adalah momen bagi Anda untuk menunjukkan karakter sejati Anda. Seorang pria stoik tidak berubah-ubah dengan setiap tantangan emosional, dia tetap konsisten, berlabuh pada nilai-nilai dan kesadaran diri. Namun, menjaga ketenangan bukan berarti dingin atau tidak peduli, ini tentang memiliki sikap tegas namun penuh kasih. Jadilah pria yang, bahkan di tengah provokasi, tetap menjaga martabat tanpa terlibat dalam permainan kecil. Kekuatan keseimbangan inilah yang pada akhirnya menghasilkan rasa hormat dan daya tarik, karena ini menunjukkan bahwa Anda dipandu bukan oleh keinginan yang singkat, tetapi oleh kompas internal yang kuat. Pandanglah ujian ini bukan sekadar hambatan, tetapi sebagai peluang tersembunyi yang diberikan oleh hidup atau alam semesta tergantung keyakinan Anda untuk memperkuat karakter Anda dan tumbuh sebagai pribadi. Tantangan ini ada untuk membentuk kebajikan Anda dan mengajarkan pelajaran hidup yang berharga. Jadi, ketika Anda merasa diuji, lihat itu bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai kesempatan untuk menguatkan tekad Anda. Alih-alih menyerah pada dorongan hati, jadikan momen ini sebagai bukti karakter sejati Anda. Berdirilah dengan teguh, tunjukkan bahwa Anda dapat diandalkan dan bahwa ujian emosional tidak menggoyahkan Anda. Jalani cara hidup ini, dan Anda tidak hanya akan mendapatkan rasa hormatnya, tetapi juga berkembang sebagai individu, menjadi seorang pria sejati yang bernilai, yang tidak perlu membuktikan diri. Ketika Anda berada di bawah sorotan, tarik napas dalam, tetap tenang, dan ingat siapa diri Anda. Konsistenlah, teguh, dan yang terpenting, tetaplah setia pada diri stoik Anda. Inilah cara Anda menghadapi ujian hidup dengan martabat dan integritas, dan inilah cara Anda menjadi pria yang layak dihormati dan dikagumi. Nomor 5, hargai waktu dan energi Anda. Dalam tradisi stoik, menghargai diri sendiri dan menguasai waktu serta sumber daya adalah hal yang sangat penting. Pikirkanlah ini, waktu dan energi adalah aset paling berharga yang Anda miliki. Renungkan dalam-dalam, bagaimana Anda saat ini menggunakannya. Apakah Anda menghabiskannya untuk orang-orang yang hanya sekadar tersenyum kepada Anda? Saatnya untuk bangun dari kebodohan ini. Anda bukan pengasuh bagi siapapun, apalagi bagi mereka yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan Anda tanpa memberikan timbal balik. Pahami kebenaran dasar stoik ini, waktu adalah sumber daya yang, setelah digunakan, tidak bisa kembali. Jika Anda mendapati diri Anda mencurahkan aset yang tak tergantikan ini untuk orang-orang yang tidak memperkaya hidup Anda, hanya memperbesar ego mereka dengan mengorbankan Anda, maka Anda salah menggunakan aset Anda yang paling berharga. Penyalahgunaan ini menunjukkan bahwa Anda tidak benar-benar menghargai diri Anda sendiri dan rela menerima perhatian seadanya, yang merupakan jalan pasti menuju ketidakpuasan dan penyesalan. Dalam stoikisme, ada penekanan pada kebijaksanaan dalam memilih dengan selektif, bukan karena kesombongan, tetapi dari kepentingan diri yang rasional.
Jangan mudah tergoda oleh hal-hal dangkal seperti daya tarik fisik semata. Pikirkan lebih dalam, apakah orang-orang yang Anda investasikan waktu dan energi Anda berkontribusi positif dalam hidup Anda? Apakah mereka membantu dalam pertumbuhan, perkembangan, atau perjalanan Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Jika tidak, Anda harus bertanya pada diri sendiri mengapa Anda rela menyia-nyiakan waktu Anda. Ketika Anda mulai benar-benar menghargai dan bijaksana dalam mengelola waktu dan energi Anda, sebuah transformasi luar biasa akan terjadi. Anda secara alami menjadi lebih menarik dan diinginkan. Anda memberi sinyal kepada orang lain bahwa Anda bukan hanya sosok biasa, tetapi seorang yang memiliki tujuan dan prioritas. Anda tidak lagi mudah dipengaruhi atau dimanfaatkan karena waktu Anda telah diprioritaskan untuk hal-hal bermakna dan orang-orang yang layak. Selektivitas ini membuat Anda lebih menarik dan menantang, sebuah hadiah yang pantas untuk dikejar, bukan sesuatu yang bisa didapat dengan mudah. Semakin selektif Anda, semakin tinggi nilai Anda di mata orang lain. Orang secara alami tertarik pada apa yang tidak mudah tersedia, pada mereka yang memiliki keyakinan akan nilai dan arahnya. Ini bukan tentang pengecualian, tetapi tentang rasa hormat pada diri sendiri dan pemahaman atas nilai Anda, yang justru menambah daya tarik yang luar biasa. Jadi, lain kali saat Anda mempertimbangkan untuk menginvestasikan waktu dan energi Anda pada seseorang, berhentilah sejenak dan lakukan refleksi stoik, apakah orang ini benar-benar layak untuk waktu dan energi Anda? Apakah mereka memberikan nilai yang berarti dalam hidup Anda? Jika jawabannya tidak, milikilah keberanian untuk segera mengakhiri keterikatan tersebut. Jangan merendahkan nilai diri Anda. Tinggikan diri Anda, hormati waktu dan energi Anda dengan penuh ketegasan, sama seperti seorang stoik menghormati aliran alami kehidupan dan tidak rela menyia-nyiakannya untuk yang tidak pantas. Ingatlah, Anda bukanlah individu sembarangan, Anda adalah sosok yang memiliki ketajaman dan martabat, yang tahu apa yang diinginkan dan menolak untuk mengotori hidup dengan keterlibatan yang tidak pantas. Kesadaran bahwa waktu Anda berharga akan mengangkat Anda di atas keramaian. Jangan puas dengan yang minimal, bercita-citalah untuk yang maksimal, tuntut yang terbaik, karena dengan demikian Anda akan menarik yang terbaik pula. Hargailah diri Anda sepenuh hati, karena jika Anda tidak melakukannya, tak seorang pun akan melakukannya. Nomor 6, kuasai emosi Anda. Filosofi Stoik mengajarkan kita pelajaran penting tentang menguasai emosi, menekankan bahwa jika kita tidak mengendalikan diri sendiri, kita pada akhirnya akan membiarkan orang lain mengendalikan kita. Pikirkan ini, ketika Anda bereaksi secara impulsif terhadap gangguan kecil, seperti seorang wanita yang tidak membalas pesan Anda, teman yang mengecewakan Anda, atau orang asing yang bersikap kasar di lalu lintas, Anda sedang menyerahkan kekuatan Anda. Stoik memandang reaksi semacam itu sebagai pelepasan kedaulatan pribadi, jalan langsung untuk menjadi boneka yang dikendalikan oleh tindakan orang lain. Mengapa ada yang menghormati seseorang yang hancur hanya karena sedikit diabaikan? Renungkan ini, jika kehilangan ketenangan Anda hanya karena seorang wanita mengambil jarak sedikit dari Anda, itu memberi sinyal kepada dia dan dunia bahwa Anda tidak benar-benar mengendalikan diri sendiri. Kelemahan yang terlihat ini adalah undangan terbuka untuk dimanipulasi, menjadikan Anda seperti daun yang mudah terombang-ambing oleh angin. Memperkuat emosi Anda bukanlah tentang tampil kuat dari luar, tetapi tentang membangun benteng dalam yang tak tergoyahkan. Pahami bahwa penolakan, kehilangan, dan frustrasi bukanlah serangan pribadi, tetapi bagian alami dari pengalaman hidup. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa rasa sakit, tetapi mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan semangat yang tangguh. Jika Anda runtuh setiap kali menghadapi kendala kecil, Anda sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang dikuasai oleh kekalahan. Mengembangkan ketangguhan stoik mengubah setiap tantangan menjadi pelajaran yang menguatkan. Ketika emosional Anda kuat, tidak ada provokasi yang bisa mengusik Anda menjadi simbol maskulinitas stoik yang tak tergoyahkan, bertindak dengan tenang dan bijaksana di tengah badai kehidupan. Wanita, dan juga semua orang, tertarik pada seseorang yang memancarkan kestabilan dan kedewasaan, bukan seseorang yang bereaksi terhadap setiap gangguan kecil. Mari kita praktikkan ini. Lain kali ketika Anda berada di ambang frustrasi atau kemarahan, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah situasi ini layak mendapatkan energi saya? Jika tidak, biarkan saja berlalu. Latihan pengendalian diri ini bukan tentang menekan perasaan, tetapi tentang penyaluran energi emosional yang cerdas. Ingat, jika Anda tidak menguasai emosi Anda
Anda meninggalkan kekosongan yang bisa diisi oleh orang lain, dan hasilnya mungkin tidak berpihak pada Anda. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Stoik, Anda tidak hanya melindungi diri dari manipulasi, tetapi juga memperoleh rasa hormat dan kekaguman, mengubah gangguan menjadi momen pertumbuhan pribadi dan kekuatan yang tenang. Inilah inti dari kekuatan sejati, pengendalian yang tenang namun mendalam atas hidup Anda dan kesan yang Anda tinggalkan. Jika Anda sudah sampai sejauh ini dan merasa video ini bermanfaat, kami ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dengan kata, "Kuatkan emosiku," untuk memberitahu kami bagaimana konten ini telah menginspirasi Anda. Masukan Anda sangat berarti dan membantu kami membuat konten yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih atas dukungannya. Mari kita lanjutkan. Nomor 7, jadikan kesendirian sekutu terbaik Anda. Inilah sebuah kebenaran mendalam yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda. Apakah Anda lelah terus-menerus mengejar persetujuan orang lain atau perhatian mereka? Berhenti sejenak dan serap wawasan penting ini, kesendirian adalah sekutu terbesar Anda, bukan beban yang selama ini Anda kira. Jika Anda terus mencari kehadiran orang lain untuk mengisi kekosongan dalam diri, saatnya menyadari kenyataan yang pahit bahwa kekosongan itu adalah sesuatu yang hanya bisa Anda isi sendiri. Pertimbangkan skenario ini, Anda terus melompat dari satu hubungan ke hubungan lain, mencari di luar apa yang seharusnya ditemukan di dalam diri sendiri. Disinilah letak kesalahan kritis. Selama Anda menghindari kesendirian, pada dasarnya Anda sedang lari dari diri Anda yang sesungguhnya. Kesendirian bukanlah monster yang menakutkan, melainkan cermin jernih yang memantulkan kebenaran sejati tentang siapa Anda. Menghadapi kebenaran ini mungkin menakutkan, tetapi juga merupakan pengalaman paling membebaskan yang akan Anda rasakan. Saat Anda benar-benar merangkul kesendirian, Anda menghadapi ketakutan, kecemasan, dan ketidakamanan batin yang selama ini Anda sembunyikan bahkan dari diri sendiri. Ketika Anda melepas topeng perlindungan, Anda akan melihat diri Anda yang sejati, tanpa filter dan tanpa polesan. Di titik ini, Anda akan menyadari bahwa satu-satunya orang yang perlu merasa utuh dalam hidup Anda adalah diri Anda sendiri. Inilah rahasianya, ketika Anda mencapai kepenuhan dalam diri sendiri, saat Anda berhenti mencari persetujuan orang lain, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda menjadi tak tergoyahkan, penolakan, ketidakhadiran, atau kehilangan tidak lagi mempengaruhi Anda, karena Anda telah menemukan segala yang Anda butuhkan dalam diri sendiri. Dan, percaya atau tidak, orang lain, termasuk wanita, mulai memandang Anda secara berbeda. Bukan karena Anda berubah untuk menyenangkan mereka, tetapi karena mereka melihat sesuatu yang langka, seorang pria yang tidak menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Ini, teman saya, adalah esensi dari kekuatan sejati. Dengan merangkul kesendirian dan merasa nyaman dengan diri sendiri, Anda membebaskan diri dari belenggu ketergantungan dan ekspektasi masyarakat yang mengatakan bahwa Anda membutuhkan hubungan untuk merasa lengkap. Anda menyadari bahwa Anda tidak memerlukan validasi eksternal, karena Anda telah menegaskan harga diri Anda sendiri. Dan ketika kesadaran ini tertanam, semua orang di sekitar Anda akan merasakan kekuatan, kemandirian, dan kepercayaan diri Anda. Namun, pencerahan terbesarnya adalah menyadari bahwa Anda tidak memerlukan validasi dari siapapun. Kesendirian menambah nilai dalam hidup Anda, bukan menguranginya. Jadi, berhentilah mengejar ilusi, berhenti mencoba mengisi kekosongan dengan seseorang yang pada akhirnya tidak akan pernah memenuhi kebutuhan Anda. Mulailah mengejar pertumbuhan pribadi, karena pada akhirnya, penaklukan terpenting adalah penaklukan diri. Saat Anda benar-benar merangkul kesendirian, Anda akan berubah menjadi pria yang selalu Anda impikan, tak tergoyahkan, mandiri, dan sepenuhnya bebas. Disitulah rahasia hidup yang terpenuhi. Bangun hari ini dan lepaskan diri dari belenggu ketakutan, ketidakamanan, dan kebutuhan yang tak berkesudahan akan persetujuan. Hari ini Anda telah mempelajari apa yang benar-benar penting, menghargai harga diri, melihat kesendirian sebagai sekutu strategis, memperkuat ketangguhan emosional, dan menghargai waktu serta energi Anda. Setiap pelajaran di sini membawa Anda lebih dekat kepada kekuatan sejati dan maskulinitas yang otentik. Ingatlah, Anda tidak memerlukan orang lain untuk melengkapi Anda, segala yang Anda cari sudah ada di dalam diri Anda. Dengan merangkul filosofi ini, Anda menjadi tak tertandingi. Disinilah keajaiban terjadi, saat Anda menjadi pria yang kokoh, tidak merendahkan diri, dan tetap tegar di tengah tekanan eksternal. Jadilah pria yang dikagumi, dihormati, dan yang terpenting, bebas. Sekarang,
Setelah Anda diperlengkapi dengan pengetahuan ini, saatnya mengambil kendali atas hidup Anda. Berhenti menerima yang biasa-biasa saja dan mulailah berharap yang terbaik dari diri Anda sendiri. Jangan larut dalam keramaian, jadilah pria yang menempa jalannya sendiri. Jika Anda siap untuk perjalanan penemuan diri dan pemberdayaan ini, jangan ragu lagi, kehidupan yang Anda impikan menunggu hanya selangkah pasti dari Anda. Rangkullah perjalanan ini dan saksikan bagaimana Anda mengubah hidup Anda, juga bagaimana orang lain memandang Anda, menghancurkan kesalahpahaman dan mendapatkan penghormatan dengan kemandirian dan ketenangan stoik Anda yang mendalam. Nomor 8, kembangkan ketangguhan di tengah kesulitan. Kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian sebenarnya adalah guru yang sangat bijaksana, menghadirkan tantangan yang membentuk karakter dan menguji keteguhan kita. Dalam stoicisme, kita belajar bahwa kesulitan bukan sekadar rintangan, tetapi peluang berharga untuk melatih kebajikan dan mengembangkan ketangguhan. Filsafat kuno ini mengajarkan kita untuk menghadapi ketidakpastian hidup dengan tenang dan pikiran yang jernih, menyadari bahwa setiap cobaan adalah latihan untuk pertumbuhan pribadi. Bayangkan Anda menghadapi kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, dikhianati oleh seseorang yang Anda percayai, atau mengalami masalah kesehatan yang serius. Ini bukan hanya kemalangan, tetapi esensinya adalah undangan untuk memperkuat kekuatan batin Anda. Stoicisme mendorong kita untuk melihat setiap tantangan sebagai ujian ketahanan kita dan kesempatan untuk membuktikan ketangguhan diri. Dengan menjaga ketenangan dan merespons dengan tindakan yang bijaksana, kita tidak hanya mengelola situasi dengan efektif, tetapi juga mulai melepaskan pengaruh eksternal yang merusak ego kita, termasuk konflik dengan orang lain. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang dekat dengan Anda terus-menerus meremehkan usaha Anda atau mengkritik pencapaian Anda. Dalam keadaan biasa, seseorang mungkin akan bereaksi dengan frustrasi atau marah, yang justru hanya memperburuk keadaan. Namun, dengan pendekatan stoik, Anda memilih untuk merespons dengan diam dan tidak terlibat. Diam di sini bukanlah tanda kelemahan, tetapi strategi kuat untuk menjaga energi Anda dan menghindari memberi orang tersebut reaksi yang mereka inginkan. Seiring waktu, pendekatan ini bisa mengubah dinamika, di mana orang yang memprovokasi, dihadapkan dengan ketenangan dan ketidakpedulian Anda, mungkin mulai merenungi perilaku mereka dan mengurangi tindakan antagonis mereka. Mengembangkan ketangguhan melalui stoicisme lebih dari sekadar bertahan, ini tentang mengubah kesulitan menjadi keuntungan. Ini mengharuskan Anda untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental, dengan mengintegrasikan praktik seperti meditasi, refleksi mendalam, dan olahraga fisik untuk tetap seimbang dan siap menghadapi ketidakpastian hidup. Praktik-praktik ini membantu Anda membangun fondasi ketenangan dan fokus, membuat Anda tidak mudah terguncang oleh kekacauan yang dulunya mungkin merusak ketenangan Anda. Jadi, hadapi setiap tantangan bukan hanya sebagai perjuangan sementara, tetapi sebagai batu loncatan menuju penguasaan diri yang lebih besar. Ketangguhan yang Anda kembangkan akan mempersiapkan Anda tidak hanya untuk menghadapi kesulitan di masa depan, tetapi juga membentuk Anda menjadi pribadi yang memiliki karakter kuat dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Ketidakpastian hidup, yang dulunya menjadi sumber kecemasan, kini berubah menjadi wadah latihan stoik Anda, mengubah setiap kesulitan menjadi bukti pertumbuhan dan keteguhan hati Anda. Nomor 9, kuasai seni ketergantungan pada diri sendiri. Dalam pencarian stoik untuk kebajikan dan penguasaan diri, ketergantungan pada diri sendiri muncul sebagai prinsip yang mendalam. Ini bukan sekadar keterampilan, tetapi sebuah deklarasi kemerdekaan dari validasi eksternal dan komitmen terhadap kedaulatan pribadi. Kebijaksanaan stoik ini mengajarkan kita bahwa bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan atau kesuksesan menjadikan kita rentan dan melemahkan semangat kita. Bayangkan ini, Anda berada di sebuah acara sosial dan alih-alih bergantung pada orang lain untuk persetujuan atau arahan, Anda menavigasi ruangan dengan percaya diri yang tenang. Keheningan Anda bukanlah tanda kosong, tetapi bukti dari kecukupan diri Anda. Anda berinteraksi saat itu berarti, bukan karena Anda membutuhkan sesuatu dari percakapan. Pendekatan ini secara halus menyampaikan kekuatan dan seringkali meninggalkan kesan mendalam, mendorong orang lain untuk melihat dan menghormati kemandirian Anda. Ini membongkar gagasan atau harapan yang mungkin dimiliki orang lain, secara halus menantang dan mungkin bahkan mengguncang ego mereka. Menerima ketergantungan pada diri sendiri berarti mengambil kepemilikan penuh atas tindakan dan keputusan Anda. Ini tentang menyadari bahwa Anda adalah otoritas utama dalam hidup Anda. Ketika Anda memilih jalur ini, Anda menjadi kurang terpengaruh oleh opini yang datang dan pergi dan lebih selaras dengan nilai-nilai inti Anda.
Ini bukan berarti menolak semua bantuan atau komunitas, melainkan tentang membedakan kapan bantuan benar-benar bermanfaat dan kapan itu justru menjadi penopang yang mengurangi kemandirian Anda. Kemandirian finansial adalah pilar lainnya. Ketika Anda tidak terikat secara finansial pada seseorang, pilihan Anda menjadi benar-benar milik Anda, bebas dari pengaruh orang-orang yang mungkin ingin mengatur tindakan Anda melalui uang. Demikian pula, kemandirian emosional adalah tentang menemukan stabilitas dalam diri Anda sendiri, bukan mencarinya di mata orang-orang di sekitar Anda. Kekuatan internal ini memungkinkan Anda menghadapi kekacauan hidup dengan respons yang tenang dan terukur, bukan emosi reaktif. Mengembangkan pola pikir ini juga meningkatkan kemampuan Anda untuk memecahkan masalah. Setiap tantangan yang Anda hadapi dan atasi secara mandiri memperkuat kemampuan dan ketangguhan Anda, mempersiapkan Anda untuk menghadapi apapun yang akan datang dengan lebih sedikit rasa takut dan lebih banyak keberanian. Secara ringkas, kemandirian stoik bukan hanya tentang bertahan hidup tanpa bantuan, tetapi tentang berkembang sesuai dengan ketentuan Anda sendiri. Ini berarti membangun kehidupan di mana Anda adalah arsitek, bukan sekadar penghuni yang dibentuk oleh desain orang lain. Dengan membina kemandirian ini, Anda tidak hanya melindungi diri dari ketidakpastian pengaruh eksternal, tetapi juga memberdayakan diri Anda untuk menjalani kehidupan yang penuh tujuan, martabat, dan kekuatan batin yang mendalam. Seperti yang telah kita jelajahi hari ini, pendekatan stoik terhadap pengembangan pribadi dan dinamika hubungan bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi tentang menerapkan kebijaksanaan dengan cara yang mengubah hidup Anda. Dari menguasai seni keheningan hingga menghargai waktu dan energi Anda sendiri, setiap prinsip yang telah kita bahas berfungsi sebagai batu loncatan menuju kesadaran diri yang lebih besar dan penguasaan emosi. Ingat, kekuatan sejati terletak bukan pada kata-kata yang diucapkan, tetapi dalam keheningan yang dijaga dan penghormatan yang Anda peroleh melalui penguasaan diri dan kebijaksanaan. Kami berharap Anda menemukan penjelajahan mendalam tentang kebijaksanaan stoik ini sebagai hal yang mencerahkan dan praktis. Jika video ini memicu wawasan baru atau menginspirasi Anda untuk merenungkan lebih dalam tentang jalan Anda, silakan pertimbangkan untuk memberikan dukungan. Tekan tombol suka, bagikan video ini dengan seseorang yang mungkin mendapatkan manfaat dari pengajaran ini, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah dengan pemikiran atau pengalaman Anda. Kami senang mendengar dari Anda dan keterlibatan Anda sangat membantu kami menyebarkan kebijaksanaan stoik lebih jauh. Juga, lihat video yang direkomendasikan di layar Anda sekarang untuk lebih banyak konten tentang cara meningkatkan hidup Anda melalui prinsip stoik. Perjalanan Anda menuju pemberdayaan pribadi dan pemahaman yang lebih dalam baru saja dimulai, dan kami di sini untuk membimbing Anda di setiap langkah. Terima kasih telah menonton, dan ingatlah untuk berlangganan untuk lebih banyak wawasan dan strategi menghadapi tantangan hidup dengan anggun dan penuh kekuatan. Sampai jumpa, peluklah keheningan, hargai diri Anda, dan terus kembangkan ketangguhan stoik Anda.